Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami berupa PPT dengan tema yang telah dipilih yaitu manajemen sarana dan prasarana. Kami mengambil contoh kasus dari SMK Negeri 2 Selawi, Kabupaten Tegal. Next. Izinkan kami memperkenalkan identitas kami selaku anggota kelompok. Nama saya Selin Rahman Nura Zahra. Nama saya Gisna Ramatika. Nama saya Firatu Prastika. Nama saya Awalilina Magfirah. Nama saya Nabila Pasawi Ganarwastu. Di sini adalah pokok-pokok bahasan yang akan kami jelaskan di presentasi kali ini. Yang pertama ada pengertian manajemen dan sarana prasarana, kemudian yang kedua ada problema sarana dan prasarana di SMK 2 Negeri Selawi, yang ketiga ada solusi, dan yang keempat ada kesimpulan. Next. Saya akan menjelaskan pengertian manajemen sarana dan prasarana. Next. Apa itu manajemen sarana dan prasarana? Sarana pendidikan adalah segala fasilitas berupa peralatan, perlengkapan, bahan, dan perabot yang digunakan secara langsung dalam proses pengajaran, baik bergerak maupun tetap, sehingga terwujudnya tujuan pendidikan dapat terlaksana dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Contohnya seperti ruang kelas, perpustakaan, dan kantor. Kemudian untuk prasarana merupakan sarana yang secara tidak langsung mendukung proses pendidikan atau pengajaran. Jadi, pengertian dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat diartikan sebagai proses pengadaan dan pemanfaatan komponen-komponen yang secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan proses pendidikan untuk mencapai pendidikan yang efektif dan efisien, menurut Indrawan. Selanjutnya, manajemen sarana dan prasarana menurut para ahli. Menurut Lunenburg tahun 2010 menyatakan bahwa the management of school facilities within the key duties of the school administrator memiliki arti bahwa manajemen sarana dan prasarana di sekolah merupakan hal yang paling penting dalam menunjang keefektifan dan efisien tujuan. Kemudian menurut Rohiyat tahun 2010, manajemen sarana prasarana merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengatur fasilitas dan peralatan dalam perjalanannya proses pendidikan di sekolah. Selanjutnya adalah sarana di SMK Negeri 2 Selawi. Yang pertama adalah Laboratorium Agribisnis Produksi Tanaman, yang kedua Laboratorium Agribisnis Produksi Ternak, yang ketiga adalah Laboratorium Agribisnis Hasil Pertanian, yang keempat adalah Bengkel Mekanisasi Pertanian, yang kelima adalah bengkel teknik otomotif, yang keenam adalah bengkel teknik mesin, yang ketujuh adalah aula atau ruang serbaguna, yang kedelapan adalah lapangan badminton, dan kesembilan adalah lapangan basket. Selanjutnya adalah prasarana yang ada di SMK 2 Negeri Selawi yang berupa infrastruktur. Yang pertama adalah sumber listrik. Sumber listrik ada di dua lokasi, yaitu di lokasi Selawi dan lokasi Pagerbang. Yang kedua adalah akses internet. Akses internet hanya ada di lokasi Selawi dikarenakan kondisi wilayah Pagerbang yang berada dikelilingi persawahan sehingga beresiko tinggi pada jaringan. Yang ketiga adalah sumber air bersih. Ketersediaan air diadakan di lokasi Selawi. Sumur bor digunakan di lokasi Pagerbang. Selanjutnya terdapat yang pertama yaitu
Akses internet yang hanya terdapat di lokasi SMK 2 Selawi dikarenakan kondisi SMK 2 yang terdapat di Pagerbang dikelilingi persawahan sehingga memiliki resiko tinggi pada jaringan. Yang kedua yaitu membutuhkan jumlah dana yang besar dikarenakan adanya tuntutan pemerintah serta SMK 2 Selawi memiliki dua lokasi yang menjadi cakupannya. Dan yang ketiga adanya pencurian fasilitas sekolah berupa pagar, lampu-lampu sekolah serta hasil praktek siswa. Next. Selanjutnya terdapat solusi. Solusi yang dapat diberikan yaitu dari permasalahan atau problema yang terdapat pada sarana dan prasarana di SMK 2 Negeri Selawi, dapat kami berikan solusi sebagai berikut, yaitu untuk problema atau masalah mengenai akses internet yang belum merata, untuk keberlangsungan kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan dengan menambahkan akses internet yang memadai di kedua lokasi SMK 2 Selawi. Karena wilayah SMK 2 Selawi yang sangat dekat dengan pesawahan, dapat diatasi dengan membangun jaringan listrik atau tower listrik untuk mengakses internet di wilayah yang sedikit lebih jauh dari persawahan dan daerah aliran air. Kemudian dihubungkan dengan area SMK 2 Selawi untuk menopang dan memudahkan pelaksanaan pembelajaran yang ada. Solusi yang selanjutnya adalah pengadaan sarana dan prasarana dengan memanfaatkan dana bantuan dan pemerintah yang diambil dari APBN dan APBD berupa dana BOS serta dana yang berasal dari komite. Apabila dana yang dibutuhkan dalam pemenuhan Sarpras di SMK Negeri 2 Selawi tidak mencukupi. Next. Kemudian solusi yang terakhir yang dapat diberikan adalah dengan lebih memperketat pengamanan di area SMK Negeri 2 Selawi untuk mencegah adanya pencurian fasilitas sekolah berupa pagar, lampu sekolah, serta hasil praktek siswa dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk tidak melakukan pencurian terhadap barang-barang tersebut. Kemudian, apabila masih terjadi tindakan pencurian yang dilakukan oleh masyarakat, bisa dilakukan dengan pemasangan pagar kawat yang sudah dipasang oleh pihak sekolah. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari PowerPoint kami adalah sarana pendidikan adalah segala fasilitas peralatan, perlengkapan, bahan, dan perabot yang digunakan secara langsung dalam proses pengajaran, baik bergerak maupun tetap, sehingga terwujudnya tujuan pendidikan dapat terlaksana dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien, seperti ruang-ruang kelas, perpustakaan, kantor, dan lain-lain. Prasarana adalah sarana yang secara tidak langsung mendukung proses pendidikan atau pengajaran. Jadi, manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat diartikan sebagai proses pengadaan dan pemanfaatan komponen-komponen yang secara langsung atau tidak langsung menjalankan proses pendidikan untuk mencapai pendidikan yang efektif dan efisien menurut Indrawan pada tahun 2015. Ada beberapa sarana dan juga prasarana di SMK Negeri 2 Selawi. Dengan banyaknya sarana prasarana ini, menimbulkan beberapa masalah dan tentu ada solusinya juga, seperti akses internet yang hanya terdapat di lokasi SMK 2 Selawi. Dikarenakan kondisi di SMK 2 yang terdapat di Pagerbang dikelilingi persawahan, sehingga memiliki risiko tinggi pada jaringan yang membutuhkan jumlah dana yang besar dikarenakan adanya tuntutan pemerintah serta SMK 2 Selawi memiliki dua lokasi yang menjadi cakupannya, adanya pencurian fasilitas sekolah berupa pagar, lampu-lampu sekolah, serta hasil praktek siswa. Untuk problema atau masalah mengenai akses internet yang belum merata, untuk keberlangsungan kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan dengan menambahkan akses internet yang memadai di kedua lokasi SMK 2 Selawi. Selain itu, untuk internet yang belum merata dapat diatasi dengan membangun jaringan listrik di daerah sedikit jauh dari pesawahan, kemudian dihubungkan dengan dua lokasi dari SMK Negeri 2 Selawi tersebut. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.